Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang terpenoid. Jadi kelompok 7 ini terdiri dari Selvia Ningsi, Dasa Fortuna, Miftah Aulia, dan saya sendiri, Muhammad Tatarik. Nah, berikut terdapat table of content di mana kami akan menjelaskan tiga subbab di mana ada pendahuluan dan contoh, langkah mevalonat ke isopentil difosfat serta konversi isopentanil difosfat menjadi terpenoid. Yang pertama tentang pendahuluan dan contoh terpenoid. Oke, next. Yang pertama, terpenoid adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung hidrokarbon atau oksigen yang bersifat aromatis. Terpenoid merupakan modifikasi dari senyawa terpena yang senyawanya serupa tetapi tidak dapat dituliskan dengan rumus dasar. Pada terpenoid, strukturnya merupakan penggabungan unit isoprena yang dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksi, karbonil, dan lain-lain. Rumus dasar dari terpena sendiri adalah C5H8N. Nah, ini ada beberapa contoh dari terpena dan terpenoid. Jadi, untuk membedakan terpena dan terpenoid, yang menjadi ciri umumnya adalah banyaknya atom C, seperti yang disebutkan sebelumnya dengan rumus dasar. Pada terpena dan terpenoid, semuanya memiliki ikatan karbon ini kelipatan 5. Contohlah, isoprena ini memiliki atom hidrokarbon C-nya 5. Dan ini adalah rumus dasarnya, sehingga rumus dasar dari isoprena ini disebut terpena. Berbeda dengan prenol. Prenol ini adalah sejenis terpena dengan rumus dasar, akan tetapi terdapat modifikasi pada gugusnya. Terdapat modifikasi gugus hidroksil, yang sehingga tidak bisa dirumuskan dari C5H8N, sehingga prenol ini dikategorikan menjadi terpenoid. Begitu pula dengan asam isovalerat, beta-mirsena, geraniol, dan semtren. Semuanya memiliki kelipatan atom C ini adalah 5. Dan apabila dia memiliki gugus tambahan seperti hidroksil, asam karboksilat, dan lain-lain, itu dikategorikan menjadi terpenoid. Oke, next. Selanjutnya, isopentanil difosfat merupakan prekursor dari terpenoid. Jadi, isopentil ini adalah suatu bahan baku dalam pembentukan terpenoid. Isopentanil difosfat dibiosintesis pada organisme dan dikonversi menjadi terpenoid. Jadi, terpenoid pada organisme ini dibiosintesis menggunakan isopentanil difosfat. Pada hewan dan tumbuhan tingkat tinggi, sekuiterpenoid dan triterpenoid disintesa dari jalur mevalonat. Sedangkan monoterpenoid, diterpenoid, dan tetrapenoid dibiosintesis oleh jalur 1-deoksilase 5-fosfat atau DXP. Jalur mevalonat merupakan jalur yang umum untuk dibiosintesis terpenoid pada organisme. Nah, jadi pada hewan dan tumbuhan tingkat tinggi, dia melakukannya dengan jalur mevalonat. Berbeda pada sintesis monoterpenoid, diterpenoid, dan tetrapenoid, ini dibiosintesis oleh satu jalur. Jadi jalurnya ini adalah 1-deoksilase 5-fosfat. Walaupun begitu, di jalur tersebut itu juga terdapat jalur mevalonat. Oke, next. Oke, selanjutnya ada langkah mevalonat ke isopentanil difosfat. Nah, langkah pertama ini ada kondensasi Claisen. Kondensasi Claisen untuk menghasilkan asetoasetil KOA. Nah, reaksi dikatalis oleh asetoasetil KOA. Nah, gugus asetil terikat oleh enzim melalui reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi ini diperoleh dari asil nukleofilik dengan gugus sistein SH. Nah, molekul kedua asetil CoA ini akan membentuk ion enolat yang diikuti oleh pembentukan kondensasi Claisen dan menghasilkan sebuah produk. Nah, ini contoh strukturnya di mana awalnya asetil CoA nanti menghasilkan asetil CoA. Next.
Langkah kedua itu ada kondensasi aldol. Nah, yang pertama itu asetoasetil KOA ini mengalami adisi seperti aldol. Nah, adisi terbentuk dari ion asetil KOA enolat yang dikatalisis oleh 3-hidroksi 3-metil glutaril KOA sintase. Nah, reaksi terjadi karena adanya pengikatan awal substrat ke gugus sistein SH dalam enzim, diikuti dengan penambahan ion enolat dan hidrolisis, yang menghasilkan 3S, 3-hidroksi, 3-metil glutaril KOA. Next. Nah, di sini juga ada reaksinya di mana nanti menghasilkan 3S, 3-hidroksi, 3-metil glutaril KOA. Oke, selanjutnya langkah ketiga itu reduksi. Nah, reduksi HMgCoA menjadi R-mevalonat dikatalisis oleh 3-hidroksi 3-metil glutaril CoA, reduktase dan membutuhkan 2 ekuivalen NADPH tereduksi. Reaksi berlangsung melalui zat antara aldehida. Nah, langkah pertama, seperti pada gambar, terjadi reaksi substitusi nukleofilik melibatkan transfer hidrida dari NADPH ke gugus karbonil tioester HMgCoA. Nah, pada gambar itu melibatkan aldehida. Terus langkah keduanya, setelah pengusiran HSCoA sebagai gugus pergi, zat antara aldehida mengalami penambahan hidrida kedua untuk menghasilkan mevalonat. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh reaksi dari HMgCoA menggunakan zat antara aldehida dan menghasilkan mevalonat, R-mevalonat. Next. Nah, yang langkah keempat itu fosforilasi dan dekarboksilasi. Fosforilasi dan dekarboksilasi 3 reaksi tambahan untuk mengubah mevalonat menjadi isopentanil difosfat. 2 yang pertama adalah fosforilasi langsung oleh ATP melalui reaksi substitusi nukleofilik pada terminal fosforus. Mevalonat pertama kali diubah menjadi 5-fosfat melalui reaksi dengan ATP. Mevalonat 5-fosfat yang kedua kemudian bereaksi dengan ATP menghasilkan mevalonat 5-difosfat. Nah, ketiga hasil reaksi dalam fosforilasi gugus hidroksil tersier diikuti oleh dekarboksilasi dan hilangnya ion fosfat. Jadi pada gambar itu pertama R-mevalonat itu melalui reaksi substitusi nukleofilik bereaksi dengan ATP menghasilkan mevalonat 5-fosfat. Kemudian bereaksi lagi dengan ATP menghasilkan mevalonat 5-difosfat. Kemudian yang terakhir menghasilkan isopentanil difosfat. Next. Nah, terus kemudian dari langkah yang tadi, mevalonat 5-difosfat itu, dekarboksilasi akhir mevalonat 5-difosfat sepertinya tidak bisa dilakukan karena dekarboksilasi asam biasanya tidak terjadi kecuali pada asam deketo dan asam melonat. Nah, di mana gugus karboksilat berjarak 2 atom dari gugus karbonil tambahan. Fungsi gugus karbonil kedua untuk bertindak sebagai akseptor elektron dan menstabilkan muatan yang dihasilkan dari hilangnya karbon dioksida atau CO2. Pada kenyataannya, dekarboksilasi asam deketo dan dekarboksilasi mevalonat 5-difosfat berkaitan erat. Dikatalisis oleh mevalonat 5-difosfat dekarboksilase, substrat pertama kali difosforilasi pada gugus OH bebas melalui reaksi dengan ATP menjadi fosfat tersier atau mengalami disosiasi spontan seperti SN1 untuk bertindak untuk memberikan karbokation tersier. Dan yang terakhir, muatan positif bertindak sebagai penerima elektron untuk memfasilitasi dekarboksilasi. Jadi pada gambar itu lanjutan dari reaksi yang tadi. Jadi mevalonat 5-difosfat itu nanti akhirnya akan membentuk isopentanil difosfat ditambah CO2. Selanjutnya yaitu konversi isopentanil difosfat menjadi terpenoid. Konversi isopentanil difosfat menjadi terpenoid ini dimulai dari isomerasi isopentanil difosfat menjadi DMAPP atau dimetil difosfat. Pada proses ini,
membutuhkan enzim isomerase IPP. Nah, kemudian setelah isomerasi dimetil alil difosfat, kemudian membentuk granul difosfat, yaitu dengan bergabung, yaitu DMAPP bergabung dengan IPP yang melepaskan gugus fungsi gugus difosfat, gugus pergi disfosfat. Kemudian geranil difosfat ini dikonversi menjadi farnesil difosfat. Proses ini hampir mirip dengan proses pada pembentukan geranil difosfat. Pada proses ini geranil difosfat digabung dengan isopentanil difosfat dan membentuk FPP. Farnesil difosfat ini merupakan senyawa sequiterpen. Nah, terus farnesil difosfat ini mengalami dimerisasi dan membentuk skualen yang merupakan awal dari triterpen. Nah, ini untuk jalan dari isomerasi isopentanil difosfat menjadi dimetil alil difosfat. Pada proses ini dikatalisis oleh isomerase IPP. Pada proses ini terjadi protonasi dari IPP ikatan rangkap dari IPP terprotonasi oleh ikatan hidrogen dari enzim ini, kemudian membentuk karbokation tersier. Nah, terus karbokation tersier ini dideprotonasi oleh residu glutamat yang berfungsi sebagai basa dan membentuk dimetil alil difosfat. Kemudian pada pembentukan geranil difosfat ini, DMAPP melepaskan gugus pergi difosfat, kemudian membentuk alisilik karbokation. Nah, karbokation ini bergabung dengan ikatan rangkap dari IPP dan kemudian membentuk ikatan C baru. Nah, di sini terdapat karbokation tersier. Nah, kemudian terbentuk geranil difosfat. Nah, pada pembentukan ini merupakan mekanisme SN1 karena gugus perginya hilang sebelum serangan nukleofilik CC. Nah, dari geranil difosfat ini membentuk farnesil difosfat. Pembentukannya hampir mirip dengan geranil difosfat. Versi lebih lanjut dari geranil difosfat menjadi monoterpenoid biasanya melibatkan intermediate karbokation dan jalur reaksi multistep yang dikatalisis oleh terpenosilase. Monoterpensilase berfungsi dengan isomer pertama geranil difosfat menjadi isomer linalil difosfat atau LPP, sebuah proses yang terjadi dengan disosiasi spontan SN1 ke karbokation
alilik diikuti dengan rekombinasi. Pada pertama ini dilakukan isomerisasi dari geranil difosfat menjadi neril difosfat. Tahapnya itu yang terjadi hilangnya gugus pergi difosfat, kemudian membentuk resonansi karbokation yang stabil, di mana bereaksi dengan anion difosfat dan membentuk linalil difosfat, sebuah isomer dasar. Nah, ikatan rangkap E-alil menjadi suatu ikatan tunggal yang berotasi secara bebas. Pada pembentukan limonen, geranil difosfat ini mengisomer membentuk neril difosfat. Nah, neril difosfat ini kemudian membentuk siklik pada karbokation tersier oleh serangan intramolekuler. Serangan nukleofiliknya ini kemudian menghasilkan alfa-terpineol atau kehilangan sebuah proton, membentuk atau menghasilkan limonen. Limonen ini termasuk monoterpen siklik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.